Belum. Belum. Oh. Ya, Jadi lu udah sindrom. malam Hah? ngan ijakro mentang. Iya. Kronologi wihara yang tertua itu adanya di Idiraya juga. Oh, di Raya Di ada. Raya Bukan ada. bukan yang di Penayung itu. Bukan, itu ada dosi di Raya. Tahun 1800 juga tetapi lebih kecil itu. Baru yang di Penayung itu kan. Udah berapa lama Bapak di Aceh, Pak? Kali Bang Tom? 5 tahun. Ini ngajak bahasa Aceh terus berarti. Janganlah, baca-baca. Baca-baca. Berdua saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Haba Kemenak Podcast. Hadir di tengah-tengah kita Pembimas Buddha, Bapak Panji. Selamat datang, Pak, di Haba Kemenak. Baik, terima kasih. Punapi Gatra, Pak Panji. Oh, beci. Baci. Orang Aceh bilang abaget. Abage. Abaget. Lancar kali ya Pak bahasa Aceh. Tengah Purno bahasa Aceh. Dengan Bruno. Ya bukan Bruno le. Lancar memang. Lancar ya. Udah berapa lama Bapak di Aceh, Pak? Kali Bang Tom? 5 tahun. Ini ngajak bahasa Aceh terus berarti. Janganlah, baca-baca. Baca-baca. Berdua bahasa Aceh. Udah 5 tahun, Pak. Udah 5 tahun. Sebelumnya dari mana, Pak? Ini asal apa untuk Tugas dulu lah. Tugas ya. Iya. Tadi udah sampaikan bahwa saya adalah Pembimas Buddha pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh. Jadi saya dilantik oleh Bapak Kanwil ketika itu Pak Daud Paka, tepatnya pada tanggal 21 Juni tahun 2019. Sebelumnya ya mohon maaf ini saya mungkin buka kartu, bukaan nih Pak. Jadi, Boleh Pak, di sini boleh. Melihat pekerjaan ya saya memang dibesarkan CPNS saya di Kodam 9 Udayana. Oh, Jadi sebentar Pak, sebentar. Ada dengar? Kodam 9 Udayana. PNS-nya. PNS-nya tahun 1996. Tadi PNS atau PNS-nya. tentaranya? PNS-nya. Oh, PNS-nya di Ya, Kodam. ya. Jadi istilahnya kami adalah awalnya berkarir di PNS Kemenhan yang ditugaskan di Kodam 9 Udayana, di PNS-nya. Terus singkat cerita, tahun 2013 saya pindah antar kementerian dari Kemenhan ke Kemenag kan. Tepatnya tahun 2014 saya sebagai staf Bimas Buddha di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali. Nah, hampir kurang lebih 7 bulan lah di sana sebagai staf. Tidak ujuk-ujuk langsung pembimas Bang. Oh kan, itu berangkat dulu tuh kan. Habis itu ditempatkan sama Pak Dirjen di Kota Denpasar sebagai penyelenggara Bimas Buddha. Ada kantor Kementerian Agama Kota Denpasar, Provinsi Bali. Nah, sampai 2019 sebagaimana yang saya ceritakan tadi, tepatnya tanggal 21 Juni saya dilantik sebagai Pembimas Buddha pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh. Jadi begitu cerita singkatnya Bang Anwar ya. Koma sebelum terlanjut Pak, saya nampak tuh K Panji B. Boleh apa tuh Pak maksudnya Pak? Namanya? Oh iya, ini di mana-mana dilihat terus kita ya. Jadi, Dengan seragam baru. dengan seragam Kemenak yang baru Pak ya. Ini sebenarnya saya terinspirasi dari salah seorang tokoh yang hebat. Mungkin nanti Pak Citra tahu lah siapa singkatan namanya seperti ini kan. Ini K Panji B. Memang saya buat seperti itu. Iya. K ini identitas Ketut. Jadi Panji ya udah familiar lah nama kita kan ya. B Budiawan. Jadi nama panjang saya Ketut Panji Budiawan. Ketut itu ada maksud Pak? Ya sebagai orang Bali itu memang ada segmen gitu kan kata-kata lah ya antara anak yang lahir pertama, kedua, ketiga dan keempat. Jadi anak yang lahir pertama itu biasa dipanggil Putu Anwar gitu misalnya dia. Terus yang kedua Made. Made Moni itu misalnya kan. Boleh gitu. Oh dia boleh laki boleh perempuan. Ya boleh. Yang ketiga itu Nyoman atau Komang. Yang keempat itu
Tuh. Betul. Nah, jadi terbayang lah, saya anak keberapa kan? Anak keempat Pak ya. 100 ya. 100 dua Bang Anwar ya. Jadi ini adalah nama lengkap sebenarnya. Kalau dipanjangkan panjang banget ini kan ya. Iya, singkat Pak ya, jadi dari Sabang sampai Panji. Merauke nama aku nanti di sini kan, nggak muat juga apa namanya kan. Jadi aku singkat aja. Ketut Panji Budiawan. Jadi familiarnya dipanggil Panji saya. Oke, kembali lagi seperti tadi Pak yang Bapak cerita tadi, pernah di Kemenkumham ya, di Kemenhan. Kemenhan ya. Terus kenapa kan kayaknya lebih enak di Kemenhan kalau kita lihat ya. Jadi gini Bang Citra ya, saya sih tidak melihat enak dan tidak enaknya. Karena semua tempat, semua kementerian itu ya relatif mungkin sama, ada plus minusnya kan gitu ya. Tidak sombong sih saya ini Bang Citra ya, pengen melanjutkan pengabdian saya kan selaku ASN. Iya. Tadi di Kodam saya sudah mengabdi hampir 12 tahun. Nah, sisanya 12 tahun. 12 tahun. Nah, 12 tahun. Sisanya saya berusaha untuk melanjutkan di tempat yang lain, khususnya di Kementerian Agama kan. Nah, ketika itu saya boleh buka kartu yang kedua lagi nih ya? Oh, boleh ya? Boleh. Nah, ceritanya kenapa nih kok bisa langsung ke Kemenag pilihannya, bukan ke kementerian yang lain kan gitu ya? Nah, ketika itu Bang Citra saya datang ke sebuah wihara yang ada di Nusa Dua tepatnya. Tanpa sengaja saya melihat artikel tuh di sebuah majalah. Nah, di sana tersebut bahwa Kementerian Agama khususnya Direktorat Bimas Hindu dan Buddha, dulu kami jadi satu direktoratnya. Hindu dan Buddha itu terpisah menjadi Ditjen Hindu tersendiri sama Ditjen Buddha sendiri. Nah, ketika saya habis membaca itu langsung terinspirasi. Wah, ini di Direktorat Bimas Buddha karena satker yang baru pasti butuh SDM nih kan, begitu dulu pikiran kami kan. Alangkah baiknya lah kalau kita coba-coba ingin melangsungkan menambah pengabdian liga ke Kemenang gitu kan. Dan itu prosesnya juga tidak ujuk-ujuk juga Bang Citra ya. Perlu proses lama itu prosesnya kan ya. Jadi itu awalnya. Jadi saya lihat di sana karena direktorat itu pecah menjadi dua, yang menjadi satu dengan saudara kami yang Hindu. Nah, saya berpikir dari sana pasti butuh SDM. Dan memang benar Bang ya. Jadi kedatangan kami disambut baik di Direktorat Jenderal Bimbingan Agama Buddha, dan itu bisa terrealisasi dengan keputusan BKN. Jadi kami dipindahkan dari Kemenhan CQ jadi Kodam 9 Udayana, di agenda waktu itu pindah ke Kementerian Agama. Gitu Bang. Tapi sampai saya dengar dengan kehadirannya Pak Panji di Denpasar itu, Kemenak Denpasar sampai mendapatkan ZI Pak ya? Kok tahu? Ini Bang Citra tahu aja. Saya buka kartu Bapak nih. Ya memang ketika itu kan Kemenag kami Bu Muslimah Heni, yang sekarang menjadi kakak Provinsi Bali. Jadi itu tadi ya, saya sih bukan apa-apa sebenarnya waktu di Denpasar. Kebetulan juga dijadikan tim untuk pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM untuk Kemenag Kota Denpasar. Kalau nggak salah ketika itu kita berkompetisi dengan 2 tempat. Itu dari Jogja, yang Sleman udah salah ya. Itu juga berkompetisi untuk melakukan hal-hal seperti itu. Nah, cuman sayangnya kami tidak menikmati predikat yang diterima karena kami kan sudah pindah ke Provinsi Aceh ketika itu kan. Dan saya pikir banyak hal lah, banyak pengalaman-pengalaman yang kita harus lakukan terhadap lembaga kita dimanapun kita berada untuk membangun itu Bang Citra. Dan kalau boleh saya sampaikan juga, itu butuh komitmen sebenarnya. Komitmen itu yang sangat dibutuhkan Pak ya. Komitmen dari pimpinan kita, komitmen dari rekan kita, karena ini kan teamwork. Yang namanya teamwork ya harus bekerja sama dan sama-sama bekerja. Jangan istilahnya teamwork itu bekerja sama doang, tapi nggak sama-sama bekerja. Nah, ini kurang elok juga kan gitu Bang Citra ya. Komitmen itu butuh kerjasama dan sama-sama bekerja. Macam semboyan ini aja pilkada nih Pak. Apa itu? Semboyan itu kan semboyan biasanya kalau mau naik kemana itu harus pakai semboyan tadi tuh. Mari sama-sama bekerja. Iya, dan itu paling penting kan. Terus ini Bapak pendidikan dasarnya apa Pak?
Saya Iya. dia jual barang tentu dari playgroup lah kita kan. Dari bawah. SMP, SMA, sempat juga aku ngalamin kan. Nah, saya juga pernah dihukum. Bukan dihukum di penjara loh ini ya. Jadi pernah masuk fakultas hukum Fakultas itu hukum. maksudnya ya. Urusan keperdataan. Dan uniknya Bang Citra, kampus kami itu namanya sama dengan saya. Panji. Iya, saya awalnya saya juga ini di Universitas Warmadewa di Denpasar. Karena satu dan lain hal, ini pindah lagi kami Bang Citra kan. Baru pindah-pindah juga dari kampus pun pindah. Saya pindah ke Singaraja. Ada kampus Universitas Panji Sakti namanya. Iya, saya sempat kuliah di situ dan S1 saya selesai di Universitas Panji Sakti. Saya ngambil hukum, jurusan hukum keperdataan, Bang. Tapi seiring berjalannya waktu, ya saya juga coba-coba untuk ikut menambah wawasan tentang keagamaan. Saya sempat kuliah juga yang dibuka oleh direktorat untuk mendapatkan gelar SAG-nya. Berarti S1 Bapak 2. Hukum dan SAG. Sarjana agama loh Bang, bukan sarjana alam gaib ini kan, ya. Ini karena banyak yang memplesetkan, tapi sarjana alam gaib enggak lah, aku ada agama. Tapi ngerti juga tentang gaib Pak ya. Sedikit lah, tapi jangan dibocorin di sini. Betul. Terus sejak itu pindah ke Aceh, nggak nyangka tuh Pak ya, sampai ke Aceh. Nggak nyangka, bener nggak nyangka kan. Saya sempat dikasih ya sembacar kabar angin lah gitu ya. Nanti kalau kamu nanti di ada info-info dari direktorat, kamu harus bilang siap gitu kan. Oh iyalah, saya kan 12 tahun di Kodam gitu kan. Apa nggak ada kata siap itu biasa, siap gitu kan. Oh bener, sempat saya sempat ditanyakan sama pemimpin kami di pusat di direktorat. Jadi kata-katanya simpel kali beliau kan. Mas Panji, udah asesmen gitu beliau bilang kan. Oh belum apa gitu kan. Nanti kalau ada kesempatan asesmen Mas Panji ikutlah ya. Oh siap gitu kan ya. Dan benar Bang Citra, beberapa bulan itu Kanwil Provinsi Bali dilenggarakan asesmen. Saya ikut. Cuman sayang hasilnya aku nggak tahu ya sampai sekarang ya. Apa itu hasil asesmen? Emang harus dirahasiakan begitu ya? Saya juga nggak tahu juga ya. Saya bukan orang kepegawaian, nggak ngerti gitu loh kan. Apakah harus diekspos hasil asesmen atau tidak? Saya juga nggak paham. Ntar kita tanya juga, kita undang nanti ya Pak. Oh ada juga ya. Oke lah. Ya, kita tanya apa asesmen itu harus dipublikasi atau tidak? Hasilnya tuh ya. Tapi yang jelas seperti itu. Jadi saya sempat di asesmen. Berapa bulan? Saya dapat telepon, dapat WA gitu loh dari Aceh. Nggak salam. Pak Muklis ya, Pak Muhajir yang WA saya juga lupa tuh kan. Pak, segera datang ke Aceh ya untuk pelantikan. Aku sempat berpikir juga nih benar nggak. Dan saya sampaikanlah info itu pada istri saya dulu karena istri saya yang kawan paling dekat saya kan gitu kan. Curhatlah semua istri gitu kan, ketemu siapa lagi kan. Ini panggilannya juga mesra kali mah. Gitu. Ada apa gitu kan? Ini ada WA gitu. Emang beneran itu? Bener lah kok ada WA seperti ini gitu kan. Waduh gimana lagi ya? Itu tadi karena kita punya komitmen siap melaksanakan tugas di mana saja. Udah laksanakan dulu aja lah. Nanti apapun ceritanya nanti kita bisa lihat situasinya. Saya benar-benar nggak tahu gitu apa itu Aceh. Oh belum pernah sebelumnya? Sama sekali nggak ngerti kan. Begitu sampai subkultur Pak? Iya seperti itulah kan ya. Aku di mana nih Aceh nih? Kemudian apa saja karena saya sama sekali nggak tahu. Tapi modal utamanya sudah ada Pak. Apa itu? Huruf T. Apa itu? Huruf T-nya sama. Tapi di sini baru tahu ya. Jadi huruf T itu ternyata kalau sudah kita sempat makan asam sunti ya. Seperti itu. Tapi di mana tadi pencetannya? Tadi apa ada subkultur tadi rupanya ya. Iya, saya nggak tahu itu. Sampai saya sempat ini kok mendadak sekali Bang. Ya udahlah berangkat saja. Nah singkat cerita. Berangkat sendiri. Sendiri. Bawa koper pula lah, jangan bawa sendiri aja kan. Udah ada persiapan. Kita punya ekspektasi juga pelantikan. Apa yang perlukan? Apa kan minimal pakaian ya kan. Untung aku udah punya jas ketika itu Bang ya. Udah masukin ke koper tuh kan. Iya. Cuma saya sampai di sini nggak kepake. Baju batik aku pakai doang. Pulang lagi punya kita pakai jas ya. Udah lengkap. Jadi PDH ada, kemudian baju batik ada, baju jas ada.
Jadi artinya di antara ketiga ini apapun Apa yang yang dipakai dipakai? jadi udah kita kan bingung dong kan. Udah seperti itu kan sampai di sini ternyata baju batik masuk diantar oleh senior kami Pak Wiswadas ketika itu kan ya. Oh iya, sebelum Bapak ya. Dijemput sama beliau kan di bandara. Nah kesan pertama yang saya dapat Bang Citra ketika datang dari bandara menuju perjalanan ke sini, ini kok nggak seperti di Aceh, kok seperti di Bali ya? Benar. Sama. Sama. Saya belum pernah ke Bali, Pak. Oh, cobalah pergi kan. Iya. Tadi seperti di Bali gitu kan. Ini pesan saya untuk atasan saya. Saya bilang belum pernah ke Bali, mungkin ya semoga ya. Semoga. Jadi begitu masuk ada di sini pohon-pohon besar. Apa istilahnya itu Bang Citra? Kalau pohon besar itu ada bunga-bunganya, putih warnanya. Nanti kalau malam-malam wangi banget bangunnya. Kalau di Bali itu namanya pohon pule. Di sini pohon apa ya? Nggak tahu juga namanya di sini. Kalau pohon pule itu Bang Citra di Bali keramat. Oh ya. Iya, karena Di sini banyak bertebaran di sini. Banyak di pinggir-pinggir jalan besar itu ada pohon itu. Pohonnya besar-besar. Jadi keluar bunga. Dan kalau malam wangi banget bunganya. Nah, itu pohon keramat yang paling ditakuti kalau di Bali. Karena mohon maaf, kalau itu ada tumbuh di halaman itu banyak dalam bahasa Balinya leak tuh. Cuma di situ. Setan-setan di sana dia diem gitu kan. Makanya aku heran. Di Aceh kok banyak pohon. Udah keluar nih SAG-nya. Iya. Loh di Aceh kok banyak ada gini ya pohon begini kok tidak dikeramatkan dulu besar pohonnya itu kesannya. Pohon apa ya? Pohon pule itu namanya. Di sini pohon beringin atau apa? Bukan beringin, tapi itu pohon yang keramat di Bali tetapi pohon yang juga menjadi obat. Jadi kalau ada anak-anak bayi yang sakit perut mendadak, itu pohonnya itu dikerok, nama bahasa Bali babaan pule namanya, itu airnya direbus. Orang yang misalnya bayi sakit perut nggak ketulungan pakai itu aja, babaan pule itu bisa langsung sembuh. Bahasa sana babaan pule. Babaan pule, jadi ya, irisan pohon pule itu direbus, airnya diminum Bang, itu untuk sakit perut dan seperti itu. Di sini banyak. Terus itu Bapak lihat banyak ini. Ya. Kok banyak kali ya gitu loh. Padahal di Bali itu memang keramat tuh pohon itu. Di sini malah banyak kali ada. Jadi secara umum view-nya segala macam tuh mirip kan di Bali. Yang saya rasakan nggak jauh beda lah di sini. Seperti itu Bang Citra. Terus dibawa makan Pak sama Pak Panji Pak Wis. Pastilah dulu. Ada gangguan nggak ada apa perbedaan rasa dan itu? Oh sepertinya tidak. Saya dibawa sempat entah di warung mana saya udah lupa begitu dari Manara sempat dimampirkan ke warung itu warungnya sebelah kiri nggak nyebrang ke kanan di mana saya lupa kan ya ya ngopi di situ biasa kan makanan aku cocok di sini cocok ya jadi memang perbedaannya mungkin pedasnya dapet cuman aroma rempahnya Bang. Kalau di Aceh itu kan kental dengan aroma rempahnya dan rasa pedasnya. Kalau di Bali nggak ada aroma tapi pedasnya luar biasa di situ kan. Itu perbedaannya karena makanannya. Secara umum oke lah, nggak ada masalah kan. Ya. Terus Bapak berlanjut dilantik, terus bekerja. Anak istri belum dua? Belum. Oh. Jadi malam dengan Ijakrung mentang. Iya, itu makanya kan aku bilang lu di Aceh udah sidro ya. Jadi Baje sidro, Lasu sidro, Blobu sidro, jadi sidro mandom. Gitu ya benar ya. Lancar kali bahasa Aceh Pak. Golong, bahasa Aceh. Emang belajar di mana? Orang ada yang lahir di sini juga belum bisa ya. Belum bisa. Iya, kita belajar otodidak aja. Sama kawan lah. Karena udah langsung bermasyarakat juga Pak ya. Iya, kita sama kawan tanya kalau kayak gini bahasanya apa, kalau yang gitu bahasa Acehnya apa. Tapi satu hal Bang Citra yang saya salut sama kawan-kawan di Aceh itu. Saya nanya bahasa Aceh yang mungkin kurang pas agak jorok gak mau dikasih tahu. Oh jangan itu nggak baik itu dia bilang gitu kan. Jadi dikasih tahu yang baik-baik aja kan. Mudah-mudahan lah kalau semua jadi kayak gitu ya. Iya kan? Mudah-mudahan lah bisa gitu lah kita cepat menyesuaikan diri minimal bahasa pergaulan kita tahu lah dikit-dikit kan. Umat Bapak sendiri di sini berapa orang Pak? Berapa jumlahnya? Itulah berdasarkan data statistik mungkin kita kan kalau boleh saya sampaikan, jadi di Aceh itu kan ada 23 kabupaten kota. Betul.
kantong Buddhis kami ada di 8 kabupaten kota, Pak Citra, kan. 8. 8 ada di Banda, kemudian di daerah barat di Melabuh juga ada. Dari Belabuh naik lewat Betung, Atus, kemudian di Takengon ada, kan. Udah tahu juga jalan-jalannya Pak ya. Ya, sepertinya begitulah. Kalau dari Takengon turun sedikit ke Birun ada, kan. Jangan dari Birun langsung balik ke Banda, kita balik kanan dulu. Menuju Lok Semawe ada juga, kan. Aduh, ini kayaknya tanggung nih Lok Semawe, jalan lagi sedikit langsa ada juga. Sampai ke perbatasan Kuala Simpang Aceh Tambiang juga ada. Tadi dihitung-hitung kalau provinsi Aceh plus minus kurang lebih sekitar 8 ribuan jiwa, Pak Cika. Yang terbanyak di Banda Aceh. Yang terbanyak di Banda Aceh. Banda Aceh besar gitu Pak ya. Aceh Besar malah tidak ada. Cuma di Banda Aceh. Nah, dapat saya sampaikan juga Pak Citra, memang kami di Buddha itu kan mazhabnya kita banyak alirannya. Tetapi frame-nya itu semua satu, jadi Buddha Dhamma. Nah, itu terjadi memang di Banda Aceh. Di Banda Aceh itu ada yang bermazhab Mahayana, juga ada tempat ibadahnya juga sendiri, ya. Yayasan-yayasan juga yang di sana ada cetia-cetia juga ada di Banda Aceh, kayak Tien Tau gitu kan. Kemudian Buddha Maitreya ada di Kuala Simpang gitu kan, ada. Jadi sekali lagi Bang Citra, kita di Buddhis itu mazhab dan aliran lumayan banyak, tetapi muaranya satu semua, Buddha Dhamma. Jadi mengajarkan hal yang sama, hanya cara berritual saja yang membedakan. Itu yang di Penayung itu, yang ada naga itu, itu udah lama juga tuh di Aceh ya. Itu beda dengan yang lainnya. Secara umum seperti itu Bang. Jadi tampaknya dari luar itu mungkin nuansanya pasti dari segi warna merah, gitu kan. Ini pasti Buddha di sini kan, di situ kan. Dan anehnya juga itu sebutnya kan Wihara Dharma Bhakti namanya. Konon kalau orang-orang Aceh itu taunya Tua Pekong gitu kan. Wihara Dharma Bhakti nggak ada yang tahu. Taunya Tua Pekong. Masih di Penayung itu. Jadi udah lama kali di situ Pak ya. Udah 1800-an katanya Pak. Nah, cuman kalau kita melihat tadi saya lupa sampaikan kronologi wihara yang tertua itu adanya di Idiraya juga. Idiraya ada. Bukan yang di Penayung itu. Bukan, itu ada dosi Idiraya. Tahun 1800 juga tetapi lebih kecil gitu. Baru yang di Penayung itu kan. Nah, saya sudah sempat juga di situ Pak, meninjau lokasi kita. Cuman umatnya tidak terlalu banyak seperti dulu. Di Idiraya itu wiharanya megah Bang, dan itu memang tempatnya pun sangat strategis dan nuansa toleransinya pun dapat karena sebelahnya kan ada masjid. Sama dengan yang di Banda Aceh juga di Penayung kan. Jadi di tempat bedah kami dikelilingi gereja, kemudian sebelahnya ada masjid seperti itu kan. Jadi secara fisik sudah sapat tergambar bahwa maka toleransi di Banda itu seperti itu. Nyaman Pak ya? Nyaman Bang ya. Bapak pernah dapat laporan nggak dari umat Bapak bahwa terganggu dengan adanya di Aceh sekarang sudah ada syariat Islam sudah berapa tahun kan? Terganggu nggak dengan adanya syariat Islam itu? Jadi saya udah hampir 5 tahun ya, udah lewat 5 tahunnya tadi udah di Aceh. Secara langsung dari umat-umat kami tidak ada tambahan laporan seperti itu. Bahkan yang saya lihat, yang saya amati sinergi dan kolaborasi tidak hanya di internal umat kita saja, tetapi juga terhadap umat-umat yang lain itu berjalan dengan bagus Bang Citra. Contohnya kemarin zamannya COVID misalnya, itu Wihara Dharma Bhakti menjadi base camp tempatnya untuk melakukan vaksinasi. Sempat itu kerjasama dengan Polda, kemudian dengan masyarakat sekitar. Di sana dilakukan tuh di belakang itu kan. Jadi ada aula, kemudian ada tempat juga yang lumayan menampung kawan-kawan. Vaksin ada berapa kali di situ dilakukan vaksinasi di sana kan? Kerjasama dengan masyarakat dengan masyarakat sekitar pasti gitu kan. Dan juga kita sering melakukan semacam baksos gitu Bang Citra terhadap kawan-kawan kita yang ada di sekitar. Baksos terkait dengan pembagian sembako, beras, gula, minyak gitu kan. Jadi di event-event tertentu, misalnya kami hari raya Wesak, menyambut Wesak, kami melaksanakan baksos dengan kawan-kawan sekitar. Jadi secara umum, dan memang sampai sekarang saya belum pernah mendengar langsung bahwa
ya katakanlah umat-umat lain mengganggu kita, nggak ada Bang gitu kan ya. Dari Justru disupport. 8 tempat tadi itu, 8 kabupaten kota tadi itu aman semua Pak ya? Aman Bang. Kalau bahasa militernya aman terkendali. Aman terkendali. Iya, seperti itu kan. Tapi Pembima sendiri punya apa, di setiap kabupaten kota punya katakanlah bawahan gitu Pak. Penyelenggara itu ya. Ah. Nah, itulah uniknya. Kami tidak mempunyai penyelenggara di kabupaten kota. Jadi semua binaan-binaan kita yang ada di daerah, di wilayah kami langsung ke Pembima. Seyogianya sih di level kabupaten kota ada pejabat struktural eselon 4 kami, namanya penyelenggara Bang. Atau kepala seksi di provinsi tertentu. Tetapi khusus untuk di Provinsi Aceh itu belum punya kita. Mohon doanya lah Bang Citra, nanti mudah-mudahan ke depan ada perbaikan-perbaikan sehingga eselon 4 Bimas Buddha Aceh khususnya itu bisa terakomodir, terutama yang di kantong-kantong Buddhisnya yang banyak umatnya seperti Loksmawe kan, kemudian di Aceh Barat itu kalau ada penyelenggara satu kan memudahkan kita untuk berkoordinasi gitu kan. Tapi walaupun demikian Bang Citra, saya mempunyai semacam komitmen lah lakukan pelayanan yang terbaik gitu kan. Dengan segala keterbatasan SDM yang kita miliki, bagaimana kita bisa melakukan pelayanan yang terbaik khususnya terhadap umat kita yang ada di Provinsi Aceh. Tapi unik juga Pak ya, sendiri di sini melayani kabupaten kota ya. Iya. Tapi seperti guru juga nggak ada mereka. Jadi guru yang PNS tidak ada, tapi kami punya guru non PNS yang penerima sertifikasi ada 2 Bang. Di Sabang 1, kemudian di Loksmawe ada 1. Nah, mungkin pertanyaannya Bang Cita muncul nanti, gimana tuh anak-anaknya untuk agamanya, betul. Kan gitu kan. Aku jawab duluan ini. Udah tahu arahnya kemana. Iya. Jadi demikian Bang Citra, sekalian untuk anak-anak kita tentang pelajaran agama itu kita akomodir lewat sekolah minggu. Jadi di setiap wihara yang tersebar di kabupaten kota itu memang ada sekolah minggunya. Dan memang juga kalau memang tidak sempat ke sekolah minggu dan kebetulan mereka sekolah-sekolah di negeri itu, ya guru sekolah minggu ini kita drop ke sana untuk mengajar kan. Ada kalau di Banda itu di SMA negeri itu ada juga umat Buddhanya, tidak banyak sih, mungkin ada 1 ada 2 dulu kan. Kemudian ada di sekolah Katolik, di Metodis, mereka yang beragama Buddha kan sekolahnya di sana. Jadi sistem penjaringan nilainya kita lakukan secara berkolaborasi antara kawan-kawan pemangku sekolah minggu Bang. Jadi kita komunikasi kita juga intens sama sekolah-sekolah, kemudian dengan pemangku kebijakan yang ada sekolah di mana ada murid Buddhanya tuh kan. Dan mudah-mudahan selama ini bisa teratasi semua Bang Citra kan. Jadi tidak ada kendala lah ya kan. Masalah nilai mereka agak susah, kita akomodir terus kan. Tapi dengan catatan itu tadi Bang, kita hanya tidak memberikan nilai, tetapi pembelajaran agamanya mereka harus masuk. Prinsipnya adalah kita boleh murah tapi jangan murahan, kan gitu intinya kan. Kita boleh murah tapi jangan murahan. Jangan murahan gitu kan. Ini ujung-ujung nggak pernah sekolah minggu nggak pernah, minta nilai pula. Nah itu kan namanya kan murahan kita enggak. Kita tetap juga diajarkan bagaimana kita berritual agama Buddha. Nah itu tempatnya di sekolah minggu Bang. Kita aktif itu, semua wihara tempat ibadah ada dan aktivitasnya itu intens itu untuk melakukan pembelajaran terhadap anak-anak didik kita. Jadi ini mungkin pertanyaan terakhir nih Pak. Oh gitu ya? Iya. Oh. Ini pamungkas pertanyaannya. Jangan yang susah-susah. Bapak kerasan di Aceh? Iya kan, aku jawab apa ya? Nah, itu tadi sekali lagi Mbak Citra, kita kan berusaha untuk taat asal. Apa yang sifatnya itu ada di Aceh gitu kan saya karena tugas kan. Artinya konsekuensinya kerasan dan tidak kerasan, karena kita menjalankan tugas wajib hukumnya harus kerasan kita kan. Tapi di sisi lain kita sendiri juga punya keluarga kan. Nah kalau dilihat dari kacamata itu ya boleh bukan tidak kerasan Bang gitu loh kan. Dia pingin berkumpul lah dengan keluarga. Kan gitu kan. Kenapa dibawa keluarga yang ke sini Pak? Nah, itu dia banyak pertimbangan Bang Citra. Lo di Aceh hana rumah Bang kan. Minimal kan harus punya rumah kalau punya keluarga kan. Nah, jadi gitu pertimbangannya dan juga pertimbangan-pertimbangan yang lain yang namanya keluarga juga kan
dia mempunyai juga kepentingan-kepentingan yang mungkin tidak serta merta sinkron dengan keputusan kita kan gitu loh Pak Citra kan. Anak pun masih di sana Pak ya? Udah besar ya anak? Anak sudah besar, kebetulan sih Udah dua-duanya punya cucu Pak ya? bolong. Jadi anak saya 2 itu di Jakarta anak saya. Jadi Inong di Bali, Ilong di Aceh, hidup situ, Anda Jakarta, gitu kan ya. Nah, seperti itu. Jadi intinya kita berusaha berkomitmen untuk melaksanakan tugas Mas Citra. Jadi kalau misalnya nanti ya ada kesempatan kita kira untuk dikumpulkan dengan keluarga, itu kan terserah jadi pimpinan yang membuat polisi seperti itu. Walaupun di sana keluarga, di sini ada juga keluarga besar kita Pak ya, Kemenak. Oh ya, terima kasih Pak Citra. Ya kan? Ya, saya memang merasakan dengan Pak Citra kan kawan-kawan di rumah, Pak Kanwil, Pak Kaban dan seluruh pejabat ini saya merasa dekat, Bang. Iya, tidak hanya dengan urusan formal, termasuk informal pun di kantin dengan si Munir itu aku juga baik kali gitu kan ya. Dengan satpam juga di depan. Tebang utang juga nggak Pak? Kayaknya belum aku kan. Tapi kalau lupa bayar nggak tahu. Tapi yang jelas sampai sekarang nggak ada tagihan itu, Bang. Nggak ada tagihan ya. Aman berarti ya. Aman berarti. Ya, harapan kita sih begitu ya. Jadi rasa kekeluargaannya di Aceh, Bang Citra, benar itu. Saya rasakan itu sangat tinggi. Dan saya pun kadang-kadang tidak terlalu merasa sendiri di Aceh karena banyak kawan kan. Mau masuk ke kantor pun nyaman, banyak kawan kan. Betul. Masuk kemana daerah-daerah pun ada kawan. Ya minimal ada yang sapa Bang Citra kan. Pak Panji apa? Pak Abang doh, ya Abang gitu kan. Ya anak seperti itu. Memang panjang cerita sama Pak Panji ini. Oh, Karena gitu kalau ya? saya gali lagi kayaknya banyak lagi pengalaman-pengalamannya. Gitu belum saya gali lagi terkait tentang bagaimana kerja di apa tadi sebelum di Kementerian Agama tadi. Di Kodam ya? Di Kodam itu. Iya. Ilmunya pasti banyak lagi tuh. Ya mudah-mudahan nanti ada kesempatan karena waktunya mungkin terbatas. Yang penting kan itu lagi ya kita bersilaturahmi terus Mas Citra ya. Oke. Selamat, terima kasih Pak Matur Suksma, Oke. Pak Panji Rahayu. Terima kasih sudah hadir di Haba Podcast. Ya. Terima kasih sudah mendengarkan kami di Haba Kemenak Podcast. Kita hadir di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.